Kitab Suci Indonesian Literal Translation. Surat kepada orang Ibrani, pasal 9 ayat 1 sampai 28. Peraturan lama tentang ibadah, ayat 1 sampai 10. Selanjutnya, memang perjanjian yang pertama pun mempunyai peraturan-peraturan ibadah dan ruang kudus duniawinya. Sebab tabernakel sudah dipersiapkan. Pertama, yang di dalamnya ada kaki pelita dan meja dan roti sajian. Bagian ini disebut ruang kudus. Dan kedua, bagian tabernakel yang ada di belakang tabir, yang disebut ruang maha kudus, yang berisi pedupaan dari emas dan tabut perjanjian yang semua sisinya disalut dengan emas, yang di dalamnya terdapat buli-buli dari emas yang berisi mana, dan tongkat Harun yang bertunas, serta loh-loh perjanjian. Dan di atasnya ada kerup-kerup kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Yang tentang ini sekarang bukan waktunya untuk menyebutkannya secara terinci. Dan setelah hal-hal itu dipersiapkan sedemikian rupa, imam-imam memang senantiasa memasuki bagian pertama tabernakel itu untuk melaksanakan ibadah. Tetapi ke dalam bagian yang kedua, hanya imam besar sekali setahun, bukan tanpa darah, yang ia persembahkan ganti dirinya sendiri dan ganti dosa-dosa pelanggaran umat. Roh Kuduslah yang menjelaskan hal ini, bahwa jalan ke tempat Maha Kudus belum dinyatakan selama tabernakel yang pertama itu masih berdiri, yang merupakan kiasan untuk waktu yang berjalan sekarang, yang di dalamnya persembahan-persembahan dan juga kurban-kurban dipersembahkan, sekalipun secara hati nurani tidak dapat menyempurnakan orang yang beribadah, yang hanya menyangkut hal-hal makanan dan minuman dan berbagai macam pembasuhan, serta peraturan-peraturan jasmani yang dibebankan atas mereka hingga waktu pembaharuan. Hamasyiah adalah kurban sempurna, ayat 11 sampai 28. Tetapi Hamasyiah yang datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan segera datang melalui tabernakel yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Itu artinya bukan termasuk ciptaan. Bahkan dia telah masuk sekali untuk selamanya ke dalam tempat Maha Kudus untuk memperoleh penebusan kekal, tidak dengan darah domba jantan dan anak lembu, melainkan dengan darahnya sendiri. Sebab jika darah domba jantan dan lembu jantan
serta abu lembu muda yang memerciki mereka yang najis itu dapat menguduskan sehingga suci secara lahiriah, betapa lebihnya darah Hamasyah yang melalui Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri tanpa cacat kepada Elohim, akan menyucikan hati nuranimu dari perbuatan-perbuatan yang mati untuk beribadah kepada Elohim yang hidup. Dan karena itulah dia menjadi pengantara dari suatu perjanjian yang baru, sehingga melalui kematian yang telah terjadi untuk penebusan akibat pelanggaran-pelanggaran di bawah perjanjian yang pertama, mereka yang telah dipanggil boleh menerima janji warisan yang kekal. Sebab di mana ada wasiat, kematian orang yang membagi warisan itu harus dipastikan. Sebab sebuah wasiat adalah sah atas mereka yang meninggal, karena selama orang yang membaginya masih hidup, hal itu tidak memiliki kekuatan. Demikianlah, maka wasiat yang pertama itu tidak disahkan tanpa darah, karena semua perintah yang telah diucapkan oleh Musa sesuai Torah kepada seluruh umat itu harus dengan membawa darah anak lembu dan domba jantan beserta air dan bulu domba merah serta hisop. Ia sendiri harus memerciki baik kitab maupun seluruh umat itu dengan mengatakan, inilah darah perjanjian yang telah Elohim perintahkan kepada kamu. Dan dia memerciki dengan darah baik tabernakel maupun seluruh peralatan ibadah secara demikian. Dan hampir segala sesuatu disucikan dengan darah menurut Torah, dan tanpa penumpahan darah pengampunan tidak terjadi. Oleh karena itu, memang suatu keharusan bahwa tiruan-tiruan dari hal-hal yang ada di surga ditahirkan dengan hal-hal ini. Namun, hal-hal surgawi itu sendiri dengan kurban-kurban yang lebih baik daripada hal-hal ini. Sebab Hamasyah telah masuk bukannya ke dalam ruang kudus yang dibuat oleh tangan manusia yang mirip dengan yang asli, tetapi ke dalam surga itu sendiri, sehingga sekarang tampil di hadirat Elohim demi kita, bukan supaya berkali-kali dia mempersembahkan dirinya sendiri sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam ruang kudus dengan darah yang lain. Sebab seharusnya lah dia berulang-ulang menderita sejak permulaan dunia, tetapi sekarang sekali saja pada akhir zaman dia telah dinyatakan sebagai penghapus dosa melalui pengorbanan dirinya. Dan sebagaimana ditetapkan atas manusia untuk mati satu kali saja, dan sesudah itu penghakiman, demikian pula lah Hamasyah yang dikurbankan satu kali untuk menanggung dosa banyak orang. Pada kali yang kedua, dengan tanpa dosa, dia akan tampak kepada mereka yang menanti-nantikan dia untuk keselamatan.